Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 3, 3, 2, 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin bicara dengan judul dampak menanti-nantikan Tuhan dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat kehidupan Daud, ya, kita akan menemukan bahwa kehidupan Daud itu tidak sempurna. Ada banyak cacat, ada banyak dosa, ada banyak pelanggaran yang dibuat oleh Daud. Bahkan Tulis Manusama mengatakan Daud jatuh sesering dia bangkit, ya. Jadi dia sering kali jatuh. Tetapi kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan bahwa Daud ini luar biasa. Ya. Kenapa luar biasa? Bahkan Yesus yang adalah Mesias, anak Allah, itu adalah keturunan Daud. Tuhan memilih Daud luar biasa. Mungkin kita perlu bertanya, Bapak Ibu Saudara, kenapa Daud bisa begitu luar biasa, ya, dibandingkan dengan Saul? Kalau kita lihat Saul, ya memang Saul salah juga sih, tidak taat sih. Tuhan suruh untuk bunuh semua orang, ya, dia tidak bunuh, ya, dan Tuhan marah kepada dia. Tuhan tegur dia. Dia tidak boleh mempersembahkan korban, dia mempersembahkan korban, dan Tuhan marah. Ya. Daud ngeri, ya, sudah bunuh suami orang, rampas istri orang. Nah ini, saya percaya kalau Daud hidup di Pandu, Daud tidak pernah dipilih jadi majelis, ya. Orang model begini mau jadi apa? Dia mau bicara apa? Ya. Hidupnya betul-betul memalukan Tuhan. Tapi kenapa Daud menjadi pribadi yang berbeda, Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ciri atau hidup daripada Daud adalah orang yang suka menanti-nantikan Tuhan. Amin. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu yang membuat Daud berbeda. Dan ini sederhana. Ini sesuatu yang kita semua bisa lakukan. Amin. Karena kalau saudara masih punya mulut, masih punya lidah, masih punya suara, saudara masih bisa memuji Tuhan. Amin. Menanti-nantikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud ini bagi saya sesuatu yang contoh hidup yang luar biasa sebagai orang percaya. Nah, saya senang karena Daud bukan imam, Daud raja, dan dia seorang raja yang sebenarnya kalau kita bicara zaman sekarang, Daud ini kan hidup di dalam dunia politik, ya. Orang bilang sekarang kalau politik itu pasti tidak betul, ya. Padahal saya tidak setuju. Ada banyak anak Tuhan yang benar-benar jaga kemurnian hati mereka waktu mereka terjun dalam politik. Tapi Daud adalah orang yang berbeda. Apa yang membuat perbedaan? Karena Daud menanti-nantikan Tuhan. Amin. Saya coba untuk meneliti Bapak Ibu Saudara, kata menanti-nantikan itu berasal dari kata Ibrani kaufa. Kaufa itu bukan sekedar orang menanti seperti kita nantikan angkot, ya, mungkin dari Pandu mau pergi ke Ampalima mungkin. Bukan. Kalau enggak itu sudah penuh, nanti kita tunggu. Kata kaufa itu Bapak Ibu Saudara mempunyai arti bukan saja menanti, tapi betul-betul berharap kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Daud sangat, dia katakan
dia sangat-sangat menanti-nantikan Tuhan. Itu yang membuat Daud berbeda. Seringkali kita berdoa buat sesuatu, kalau Tuhan belum jawab, ya mungkin bukan kehendak Tuhan, tunggu sudah. Ya. Sepertinya rohani, tapi kadang-kadang itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan dapat memberikan kepada kita. Tuhan mau supaya apapun yang kita rindukan, kita doakan, kita minta kepada Tuhan, kita imani, betul-betul kita harapkan Tuhan mengulurkan tangan dan melakukan mujizat. Amin. Hidup kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, ekonomi kita menanti-nantikan Tuhan, kita mengharapkan Tuhan. Saya kagum dengan kata ini, kafa ini, Bapak Ibu Saudara, selain kata mengharapkan, itu juga memasukkan. Waktu saya merenungkan apa yang sedang disingkapkan oleh kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini berbicara tentang orang yang betul-betul menanti-nantikan Tuhan, hidupnya akan memasukkan nama Tuhan. Amin. Amin. Menanti-nantikan Tuhan itu memang tidak gampang, saudara. Ya. Faktanya, coba kalau ada orang berdoa, maksudnya pimpin doa di mimbar sini atau di doa keluarga, yang berdoa pun sudah utara, selatan, timur, barat, dari Sabang sampai Merauke, ya. Dia sudah keliling dunia, sudah akan cekek, betul tak? Baru 15 menit, 20 menit doa lebih lama. Ya. Kenapa? Karena memang tidak enak. Lebih enak itu duduk Carlota. Betul tak? Kalau kita duduk Carlota itu jam 10 pagi sampai jam 10 malam juga bilang, tidak rasa ya. Padahal 12 jam. Tapi coba tunggu Tuhan. Nah, kalau kita belajar Alkitab, sudah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam persekutuan, keintiman dengan Tuhan, ya, itu orang-orang tunggunya cukup lama. Daud, kalau saudara kita baca Alkitab, kita teliti ya, di dalam 1 Samuel pasal 16 dia diurapi menjadi raja. Dia tunggunya itu 13 tahun. Diperkirakan waktu dia diurapi oleh Samuel itu baru umur 17. Jadi raja itu 30 tahun. Karena dalam pandangan Timur Tengah, orang usia 30 tahun baru boleh jadi pemimpin, baru boleh jadi pejabat. Itu standar usia. Sehingga 13 tahun ini diurapi oleh nabi besar, ya, yaitu Samuel. Tapi tunggu 13 tahun. Dan Daud menanti-nantikan. Dia sangat. Dan sehingga waktu dia menjadi raja, dia menjadi raja yang masuk. Ya, Yusuf punya mimpi untuk menjadi raja, itu diperkirakan juga 17 tahun. Mimpinya begitu jelas, bahkan 2 kali mimpi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan meneguhkan mimpi. Tapi dia juga harus tunggu 13 tahun. Nah, jalannya juga tidak gampang, jalan aneh. Luis Paulo mengatakan jalan aneh menuju takhta. Tapi pada akhirnya Yusuf memuliakan Tuhan, memasukkan nama Tuhan. Ya, Musa, dia ingin bebaskan orang Israel, tapi Tuhan izinkan dia dibuang lagi. Tunggu 40 tahun bahwa dia menjadi pemimpin besar yang memasukkan nama Tuhan. Bahkan Tuhan memuji, tidak ada orang punya hati seperti Musa. Artinya menunggu itu tidak gampang. Menanti-nantikan Tuhan. Kita semua tidak suka. Kita ingin doa sekarang, nanti keluar pintu ini sudah langsung jadi. Ya. Tuhan mau supaya kita belajar menanti-nantikan Dia. Itu juga bagian dari iman, saudara. Ya, kalau kita baca Bapak Ibu, Abraham, Tuhan sudah janji kasih dia anak. Tunggu 25 tahun, waktu janji 75, nanti ada 100 tahun. Ya. Tapi anaknya memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, maka saya dan saudara menjadi orang Kristen yang berbeda. Kualitas kita berbeda. Dan pada akhirnya waktu kita mendapatkan jawaban Tuhan, penggenapan janji
Tuhan, maka hidup kita akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpamanya raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, ya, kita akan terus bersemangat, kuat, maka hidup kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Karena saya percaya itu yang Tuhan mau. Itulah kehendak Tuhan untuk kita hidup dalam menantikan Tuhan dalam pujian penyembahan. Ya, hampir 1 tahun ini Tuhan sedang bawa saya untuk bicara tentang pujian penyembahan. Karena Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang Pentakosta pun kita sudah tidak lagi menjadikan itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, kadang-kadang maaf di dalam gereja, nah, kita hanya menyanyi, sudah ketahuan itu. Nanti 1 lagu pembukaan, doa, 2 lagu pujian, lagu firman. Itu aja. Ya, kita akan ketahuan. Ya, maksudnya seperti ini. Nah, saya percaya Tuhan mau ini bukan saja sekedar di gereja. Amin. Tapi ini menjadi gaya hidup kita. Kita terus di rumah kita nanti-nantikan Tuhan. Waktu bangun pagi, Bapak Ibu Saudara, kita terus cari Tuhan. Ya, bukan cari HP dulu, bukan bikin status dulu. Ya. Nah, saya tidak aktif karena saya cukup aktif di media sosial. Bahkan kalau saudara tahu bahwa saya juga ya jelek-jelek begini tapi YouTuber juga. Orang saya ada channel YouTube khotbah, ya, bahkan saya seringkali juga merespon apa yang sedang terjadi Bapak Ibu Saudara di Indonesia. Ya. Karena saya percaya Tuhan memakai media. Ya. Nah, channelnya nama saya Franz John Mesa. Jadi kalau saudara aktif juga, jangan lupa seperti kebanyakan YouTuber, jangan lupa like, subscribe, dan komen, ya, dan bagikan share video ini. Kenapa saudara? Karena saya percaya Tuhan mau supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Dan saya percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam pujian penyembahan, kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, bisnisnya akan menjadi sesuatu yang berbeda. Amin. Nah, mari kita akan belajar dari kebenaran ini. Ada 2 hal yang kita bisa belajar. Dampak menanti-nantikan Tuhan dalam pujian penyembahan. Maka Allah akan menjenguk dan mendengar doa. Amin. Tuhan di sini Daud bicara tentang, karena Daud mengalami itu, Bapak Ibu Saudara. Daud mengalami satu kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Saya juga katakan ini, ya, Bapak Ibu Saudara, Daud diurapi menjadi raja, tapi tidak langsung jadi raja, kan? Betul kan? Harus tunggu. Harus tunggu, tadi saya sudah katakan 13 tahun. Dan itu tidak gampang. Bahkan kelihatannya sudah dekat, ya, sudah dibawa ke istana, sudah pergi ke istana, sudah mengalahkan Goliat. Sepertinya dia sudah menjadi orang penting. Bahkan putri-putri Yerusalem sudah nyanyi tentang dia. Dia lebih daripada Saul. Tapi kita tahu bahwa Daud belum menjadi raja. Ya. Hidupnya juga tidak aman-aman. Karena kalau kita baca Alkitab, ya, memang pada akhirnya dia menjadi anak mantu dari Saul. Tapi tiap kali Saul dihasut oleh roh jahat, Saul ingin bunuh dia. Ya. Nah, ini kan tidak gampang. Jadi kalau saudara punya rumah tangga, kemudian tinggal dengan mertua tidak kasih muka, ya, jangan stres, belum apa-apa. Mertua belum tobat dengan tobat ikan, itu belum apa-apa. Daud mengalami itu.
Betul tak? Berulang-ulang. Tapi Alkitab mengajar kita, Daud tahu bahwa doa-doanya Tuhan dengar. Ya, doa-doanya itu Tuhan dengar. Itu yang menjadi berbeda. Karena Daud menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara akan sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya dengar doa kita. Ya, cuma tunggu waktu Tuhan saja. Ya. Saya juga meneliti tentang kata menyenguk ini. Menyenguk itu berasal dari kata nafta. Nafta itu bukan Tuhan sekedar menyenguk. Menyenguk kan seperti bahasa kita orang ya, banyak sinar merah ya. Menyenguk itu kan sama dengan bahoba toh. Tuhan cuma bahoba. Wih, bagaimana kita datang dia cuma bahoba? Saudara kalau datang ke rumah orang cuma bahoba dari jendela sudah jengkel toh. Dia tidak buka pintu, dia cuma bahoba. Apa setannya? Kita pulang. Dia pikir kita apa? Tapi sebenarnya arti menjenguk itu Bapak Ibu Saudara, nafta itu bicara tentang Tuhan bukan saja menjenguk, bukan sekedar bahoba, tapi arti dari kata nafta itu adalah mengulurkan. Ini bicara tentang tangan. Ya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menunggu Tuhan dalam pujian penyembah, terus menyembah Tuhan, terus cari Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Amin. Kita percaya bahwa Dia mengulurkan tangannya untuk menolong saya dan saudara. Karena itu saudara harus percaya, mungkin belum kelihatan, tapi tangan Tuhan sedang bergerak. Tangan Tuhan sedang bekerja. Ya. Bahkan harusnya ya di Facebook saya yang lama memang Facebooknya di-hack. Atas nama saya juga Frans Mesa. Itu ada kata-kata hikmat yang saya sangat diberkati. Saya menulis di situ, sekalipun aku tidak melihat tangannya, tapi aku dapat mempercayai hati. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Sudah yakin Dia baik? Kenapa saudara tidak memuji-muji Dia senantiasa? Kenapa saudara tidak menanti-nantikan Tuhan senantiasa? Kenapa saudara tidak terus angkat tangan dan berseru, Tuhan aku percaya, sekalipun aku belum melihat tapi aku percaya bahwa mujizat pasti terjadi, pertolongan pasti Engkau berikan, jawaban pasti Engkau berikan. Aku percaya aku akan lihat mujizat Tuhan, karena Tuhan Engkau akan ulurkan tanganmu dan menolong aku. Ya. Arti lain dari nafta adalah membukukan. Jadi saudara bayangkan kalau kita nanti-nantikan Tuhan, kita berseru, Tuhan membukukan tangannya dan menolong kita. Oh, saya sangat senang waktu saya mendengar seorang hamba Tuhan berkata, saudara, waktu saudara menyembah Tuhan di kamar, saya sedikit aneh, kadang-kadang orang Kristen kalau di gereja angkat tangan, tapi kalau di rumah tidak angkat tangan. Tidak tahu kenapa. Padahal angkat tangan itu penting. Ya. Bahkan Paulus bilang, baiklah setiap laki-laki mengangkat tangannya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Mengangkat tangan itu, ya, sebenarnya tanda iman. Betul tidak? Dan seorang khotbah berkata begini, saya ingin gambarkan, dia bilang kepada saudara, kita ini seperti anak, betul? Di hadapan Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan itu seperti seorang anak yang baru belajar jalan. Saudara punya anak? Ya, mungkin 1 tahun lebih lagi belajar jalan. Ya, biasanya orang bilang betul tak? Terus waktu dia belajar jalan, dia lepas dari mama, terus mama bilang, ayo ke papa. Papa berdiri, betul tak? Waktu anak dia datang, dia bikin bagaimana? Dia angkat tangan, betul? Iya. Dia mau apa? Dia mau apa kalau dia angkat tangan? Ya, yang minta doi?
mau minta apa? Dia mau minta digendong, betul? Dia tidak kuat, dia mau jatuh. Jadi mengangkat tangan itu tanda penyerahan, ketergantungan kepada Tuhan. Sehingga kata nafta itu mempunyai arti lain, membungkukkan. Tuhan akan bungkukkan badannya, kalau kita bisa katakan Tuhan seperti punya fisik. Ya, kan ini hati-hati kadang-kadang kalau kita bicara Tuhan punya tubuh, orang mulai bilang itu pokoknya mulai mengajar sesat. Tuhan itu pokok ada tubuh. Tapi itu gambaran. Dia seperti membungkukkan badan dan dia gendong kita untuk kita naik. Saya tidak tahu masalah pagi ini, tapi saya tahu jalan terbaik, yaitu datang kepada Tuhan, nantikan Tuhan, angkat tangan. Memang ini yang suka saya bilang dalam khotbah-khotbah saya. Ya, kita di gereja, ya, kadang-kadang sudah tidak beda dengan taman kanak-kanak atau playgroup. Kenapa? Karena kita angkat tangan tuh yang pimpin bilang, angkat tangan, lo tuh angkat tangan semua, turun tangan semua, persis, tekap, lenjak kanan, lenjak kanan, ya, ya, istirahat tambahan, tidak istirahat tambahan, ya, bahkan seperti semua sudah. Jadi bukan kerinduan, tapi karena dipaksa oleh orang lain, didorong oleh orang lain. Nah, saya berharap kita angkat tangan bukan karena orang lain, amin. Karena kita tahu kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu, saudara, kita tidak mampu. Saya mau bilang kepada saudara, dunia di depan kita ini makin sulit, ya, makin sulit buat semua orang, ya. Orang muda pusing dengan masa depan, pekerjaan. Ada banyak sarjana yang sudah tamat dapat pekerjaan, ya. Orang yang sudah, ya, orang sudah dewasa berkumpul dengan membesarkan anak-anak. Anak-anak sekarang tidak seperti anak-anak dulu. Anak-anak sekarang saudara bicara 10, dia bicara 12. Saudara belum selesai bicara, dia sudah bicara lebih banyak dari saudara. Banyak orang tua stres, ya. Kenapa? Itulah kenyataan. Kalau saudara sudah mulai tua, saudara mulai pikir masa tua, betul tidak? Tua ini bagaimana? Siapa yang urus saya? Nah, ini dulu. Kalau saudara sudah 50 ke atas mulai pikir, ya. Nah, saya sudah 56, jadi sudah mulai tua, saudara. Ya, orang Manado bilang boleh toki. Kita mulai pikir, ini anak-anak perhatikan kalau kita sudah tua, ya. Jadi di dalam situasi seperti ini hanya ada satu cara, yaitu duduk di kaki Tuhan, nantikan Tuhan, hidup dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, berharap dengan Tuhan. Karena Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik, ya. Dan Daud tidak hanya bicara tentang Tuhan menyenguk atau Tuhan Bahobah, ya. Dia berkata bahwa Tuhan menjenguk dan mendengar. Ya. Saya suka kata yang juga dalam bahasa Ibrani syama. Kata itu mempunyai arti menerima usul. Jadi saudara pikir Tuhan itu egois? Bisa buat orang mesti ikut kehendak Tuhan? Enggak. Tuhan juga menerima usul. Saudara ingat Abraham? Waktu dia berjalan dengan Allah dan sedang berbicara tentang Sodom dan Gomora, dan ada ponakannya di sana, ya, Lot. Aku atau terima usul. Dia usul. Tuhan bilang, saya mau ke sana untuk menghukum Sodom dan Gomora. Abraham bilang, Tuhan, ya ini bahasa saya. Kalau boleh, kalau ada 50 bagaimana? Jadi sebenarnya tawar menawar, ya, tawar menawar seperti ibu-ibu di pasar, ya. Cuman ada banyak juga yang protes karena kadang-kadang tawarnya sudah keterlaluan, ya. Sudah lihat orang penjual sayur yang miskin, ya, mau beli yang murah,
Ya. Tawar. Sampai kasihan ibu itu pulang juga tidak dapat untung apa-apa. Kasihan cuma habis barang. Tapi Abraham dia tahu Tuhan itu bukan sekedar mendengar, dia terima usul. Saudara, Tuhan berkati aku. Dia dengar. Amin. Dia dengar. Kan dapat dia dengar. Dia terima usul. Bahkan kata sama bukan saja mendengar, tapi kata itu mempunyai arti dia mengabulkan doa kita. Amin. Kenapa? Karena dia yang janji kepada kita. Amin. Yesus dengan jelas berkata di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7, dia katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dia yang janji loh. Dia yang janji bilang kalau minta diberikan. Jadi kalau Tuhan tidak berikan, Tuhan bohong loh. Tuhan yang janji loh. Memang betul ada permintaan yang Tuhan belum kabulkan. Itu sebabnya ada orang berkata, saudara berdoa ada 3 respon. Ya, tunggu dulu, tidak. Tapi dia katakan kebanyakan adalah tunggu dulu. Nah, tunggu dulu ini yang kita semua tidak suka. Ya, kita semua tidak suka. Kita bilang Tuhan besok Tuhan. Tuhan bilang tunggu. Masih bisa tahan sedikit. Ya. Kita mau sekarang. Tuhan bilang tunggu. Kenapa? Itu juga melatih iman kita. Itu juga mendewasakan kita. Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara percaya kepada Dia bahwa apa yang kau minta Dia dengar. Ya, memang Yakobus memperingatkan kita bahwa ada doa-doa kita yang tidak dijawabkan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita atau dapat menghancurkan kehidupan kita. Kalau saudara contohnya saudara minta sesuatu yang dapat menghancurkan saudara, Tuhan tidak jawabkan, Tuhan lebih tahu. Ya, ya saudara lihat ada cowok ganteng, saudara berdoa, Tuhan saya mau kawin dengan dia. Kemudian ya, kenapa? Karena Tuhan tahu di kelakuan nanti. Ya. Seringkali dia bilang, kenapa sih Tuhan tidak jawab? Kita cinta dia, ya karena cinta dia, karena tidak tahu di ke depan. Betul tidak? Tapi kalau Tuhan dalam maha tahunya, kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Karena Tuhan yang tahu. Amin. Supaya saya tidak tahu lagi setengah jam ke depan. Tuhan tahu. Apalagi 5 tahun ke depan. Ya, Dia pasti memilih yang terbaik. Dia mau kita menanti-nantikan Dia. Kita percaya bahwa apa yang kita minta Dia pasti menjawab. Dia mendengar doa kita. Ya, Dia mendengar doa kita. Maka dalam Markus pasal 11 ayat 24 dia katakan, apa saja yang kamu minta, percaya bahwa kamu menerima, maka kamu akan menerima. Jadi mesti percaya kan? Ya, perlu waktu, sabar, tapi percaya. Ya. Saya belajar dalam kehidupan ini. Berulang-ulang mungkin saya ceritakan dalam podcast saya dan istri saya ada. Saudara, dari tahun 2019 kami keluar pelayanan dari Jailolo, kami tidak jadi gembala sidang. Kami juga baru semester ini mau masuk di sekolah teologi. Secara manusia tidak mungkin kami hidup di Manado, di kota, ya, tidak ada kabel, tidak ada penghasilan. 2019 saya ambil keputusan jadi penginjil. Saya punya teman bilang begini, Frans, tidak ada penginjil yang hanya berjalan dengan sendiri. Biasanya harus punya jemaat dulu baru berjalan pelayanan. Saya bilang iya ya. Tapi Tuhan mau saya begini jadi. Bagaimana? Ya. Saya ingin bersaksi dari 2019 kami hidup dengan iman. Kami mengambil keputusan sekeluarga. Tiap pagi kami doa. Ya, teknologi menolong kita, saudara. Ya, tiap pagi kami 1 jam pakai voice of worship.
Ya, kalau saudara cari di YouTube Worship Night, Voice of Worship, pakai yang Worship Night-nya dan Voice of Worship. Itu 1 jam. Jadi kami pakai satu keluarga menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi kami mulai melihat tangan Tuhan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan. Kami lewati COVID, kami lihat tangan Tuhan. Saya percaya waktu kita menyembah Tuhan, mendahulukan Tuhan, mengangkat tangan, berseru, berdoa, Tuhan dengar. Amin. Dan saya sendiri merasa saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Dan kehidupan yang hanya bergantung kepada Tuhan, berharap Tuhan menolong. Nah, saya tidak tahu masalah apa ini, tapi ambil keputusan. Nantikan Tuhan. Kalau engkau sudah lakukan, terus lakukan. Kalau engkau belum lakukan, lakukan. Dan percaya Dia mendengar doa. Percaya Dia mengabulkan doa. Tekuni, dan engkau akan lihat sesuatu yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dampak yang luar biasa menanti-nantikan Tuhan dalam pujian penyembahan, maka Allah akan memberikan engkau nyanyian baru. Daud memang bicara tentang pengabulan doa, tapi dia bicara sesuatu yang penting di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu kalau kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, kalau kita terus menanti-nantikan Tuhan, kalau kita berduduk di kaki Tuhan, menyembah Dia setiap hari, ada waktu tertentu menantikan Tuhan, maka Tuhan, Daud berkata, Tuhan akan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya, tahu. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung jawab, tapi Tuhan berikan nyanyian baru, nyanyian yang memuliakan Tuhan. Ya, saya memperhatikan kata baru itu berasal dari katanya Ibrani kafdas. Kafdas itu saudara-saudara, itu bukan sekedar baru dalam pengertian sesuatu yang baru, tapi itu berbicara tentang memperbaharui. Orang yang menanti-nantikan Tuhan setiap hari di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mulai memperbaharui kekuatannya. Ya. Saya sangat diberkati. Ada penelitian kedokteran menemukan bahwa kalau saudara menyanyikan pujian kepada Tuhan, sebenarnya waktu saudara menyanyikan itu bukan sekedar nama Tuhan ditinggikan, ya, penting nama Tuhan ditinggikan, tapi sebenarnya waktu saudara menyanyi sedang terjadi sesuatu dalam tubuh saudara, karena ternyata nyanyian itu memperbaharui tubuh kita juga, ya, memberikan dampak kesehatan bagi tubuh kita. Ada kelenjar yang diperbaharui, ya, sehingga waktu kita menyanyi, ya, sesuatu terjadi di dalam tubuh ini. Karena itu saya mengambil keputusan bersama keluarga 1 jam. Bahkan kemudian seringkali kalau pulang berjalan, ya, karena saya tidak dalam pengertian bukan pegawai, jadi kadang-kadang kami berjalan pulang capek, kemudian cuma sibuk mau tunggu tidur ini. Apalagi kalau usia 50-an ini kan tidak bisa tidur cepat. Saya tidak tahu saudara, saya itu rata-rata di atas jam 12, ya, tidak bisa cepat. Karena kalau saya tidur cepat nanti jam 3 jam apa kita selalu, ya, karena usia, ya. Nah, tunggu mau tidur ini bermain Facebook, baca status, ya. Saya ambil keputusan, tiap malam lagi saya ambil 1 jam untuk menyembah Tuhan. Saya tidak doa banyak lagi, hanya menyanyi 1 jam, berseru kepada, menyanyi memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan saya bersyukur apa yang dikatakan tadi oleh yang saya bilang tentang penelitian itu, ya, saudara, saya sehat. Saya sudah 56, tapi saya punya semua normal, asam urat, kolesterol, tekanan darah, ya, gula normal, ya.
Jadi saya masih makan apa saja. Ya. Orang Manado bilang semua yang berkaki kita makan kecuali kaki meja. Masih makan. Karena saya percaya ini kuncinya. Bukan saja baru, nyanyian baru, oh kita punya lagu baru, tapi Tuhan memperbarui kita. Bahkan ada istilah bahasa Inggris yang dipakai untuk kata Ibrani, kafdas itu adalah fresh, segar. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa banyak orang Kristen juga tidak bahagia? Karena waktu kita bangun pagi, yang muncul di pikiran ini kan, yang pertama mungkin pekerjaan, betul? Pikirin hari ini kerja ini. Kedua, kekhawatiran. Ini ada kebutuhan, ini perlu cepat ini, bagaimana? Jadi kita mulai hidup dengan kekhawatiran. Ya, yang lebih repot adalah kejengkelan. Ya, kalau saudara maaf, karena itu fakta hidup. Rumah tangga, kalau saudara dengan istri suka bertengkar, bangun pagi dia istri jengkel. Harus ibu-ibu, bapak-bapak jengkel dengan anak-anak. Kita mulai jengkel. Kita mulai hari itu dengan sesuatu yang tidak benar. Hidup dengan kejengkelan, hidup karena semua tidak berjalan baik menurut kita. Nah ini bahaya. Saudara tidak bisa mengendalikan banyak hal dalam hidup ini, betul? Kalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan saudara punya kerinduan atau apa istilah modernnya ekspektasi, ya, impian, keinginan, harapan saudara, jalan aja, amin. Itu sebabnya Yesus bilang jangan khawatir hari esok. Hari esok saya tidak perlu khawatir, apalagi hari ini. Kalau saudara masih bangun pagi itu, saudara harus bersyukur. Apa yang saudara harus lakukan? Itu yang Yesus ingatkan kita. Tak sanggupkah kamu menjaga 1 jam? Roh memang penuh, daging lemah. Kita semua mau, tapi daging kita ini ingin melampiaskan kejengkelan. Kita mulai sikat. Ya, yang salah anjing kita bagi dia anak. Ya, kasihan. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Sehingga kita tidak fresh, kita tidak segar. Baru umur 40, tapi sudah seperti 50-an, 60. Ya. Kenapa? Karena kita memulai hari salah. Daud mengajak kita, mulailah menanti-nantikan Tuhan. Cari Tuhan, maka Tuhan akan perbaharui. Ya. Saudara, masalah pasti ada karena kita masih hidup di dunia. Amin. Tantangan masih ada. Betul? Amin. Persoalan masih ada. Yang bisa menyelesaikan persoalan itu siapa? Cuma Tuhan. Nah, kenapa kita tidak berlari kepada Tuhan? Kenapa kita tidak bergantung kepada Tuhan? Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Kenapa kita mau dengan kekuatan kita sendiri? Bangun tidur bukan kita cari Tuhan. Kita sudah cari handphone, bikin status galau. Ya. Saya kadang-kadang lihat anak Tuhan, hamba Tuhan bikin status galau. Saya bilang aneh orangnya. Media sosial bukan tempat untuk status galau. Saudara mau bertengkar, maka lain, mau tidak bahagia. Tapi saya tahu di Facebook satu dunia, lihat saudara. Hidup kesaksian hidup mati. Kasih status yang memberkati, membangun iman, kesaksian. Nah, kita kembali. Jadi Tuhan mau supaya Dia memberikan nyanyian baru, nyanyian yang fresh, sesuatu yang membuat kita segar. Kalau kita nantikan Tuhan, ambil waktu. Tadi saya sudah bilang, media menolong kita sudah punya handphone. Ya, sudah putar lagu 1 jam pagi menyembah Tuhan, berdoa.
Tidak tahu apakah saya suka baca bagian tentang itu. Tapi sekarang lagi muncul di Google, saudara-saudara, kalau saudara suka baca, itu orang Jepang rata-rata umurnya, harapan hidupnya itu 100 tahun. Orang berpikir bahwa orang Jepang itu mungkin makannya bagaimana. Tapi diteliti, saudara-saudara, itu orang Jepang itu, ya, orang suka berjalan, ya, itu satu hari itu orang berjalan 10.000 langkah. Jadi saya coba doa pagi 1 jam. Jadi kalau saya doa di rumah istri saya 1 jam itu berjalan. Ya kadang-kadang capek karena sudah 50 lebih. Jadi 30 kadang-kadang suruh tidur dulu, ya, karena mulai tidak nyaman. Tapi saya usahakan 50 menit saya berjalan. Kemudian berjalan sepanjang hari. Kemudian malam lagi 1 jam. Itu rata-rata cuma 8.000. Artinya 10.000. Dan saya lihat 10.000 itu sekitar 5 sampai 6 km kita sudah. Karena saya sudah ada, saya gunakan smartwatch, ya, jam pintar, jadi dia bisa hitung langkah, ya. Jadi dia hitung langkah. Kenapa? Supaya kita sehat. Karena sudah tahu bahwa harapan hidup orang Indonesia cuma 60, ya. Dan kalau saudara sudah 50 lebih, mulai hitung-hitung sudah. Kalau saudara tidak jaga kesehatan. Artinya, kalau kita mau supaya kita melihat Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kita, bersekutu dengan Dia, sehingga kita menjadi fresh, kita menjadi segar, bahkan kita bisa melihat mujizat Tuhan. Jadi sebelum Tuhan melakukan mujizat, kadang-kadang Tuhan memberikan nyanyian baru. Coba kalau saudara suka menyembah, selalu seperti saudara rasa ada lagu yang enak sekali, nyanyian yang saudara nyanyikan di hadapan Tuhan. Mungkin tidak selalu baru, tapi ada nyanyian yang Tuhan taruh yang menjadi sukacita saudara. Dan ini yang Tuhan mau. Daud juga dalam Mazmur 98 ayat 1, di situ dikatakan Mazmur nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Jadi Tuhan mau berikan nyanyian baru, ya, dalam hidup kita, karena Dia sudah lakukan hal-hal yang besar. Tidak usah cari yang lain. Itu saudara hidup dalam pujian, penyembahan, pengucapan syukur. Kalau saudara masih sehat saja itu anugerah, betul? Kalau masih sehat itu anugerah Tuhan. Ada banyak temanmu yang ada di rumah sakit, yang hidup dengan penyakit. Jadi tidak perlu cari lain. Lihat diri saja, mengucap syukur. Lihat istri, mengucap syukur. Lihat anak-anak, mengucap syukur. Lihat pekerjaan, mengucap syukur. Nyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dia sangat baik. Bahkan waktu saudara memuji Tuhan, Dia akan berpengaruh bagi engkau. Alkitab menunjukkan itu, betul? Ya. Waktu ya Musa, Harun dan Musa angkat tangan, menanglah Israel. Artinya kemenangan itu pada waktu kita mengangkat tangan, ya, di hadapan Tuhan. Sebenarnya kata mengangkat tangan itu juga berasal dari kata yada, yang artinya mengucap syukur. Jadi saudara belum bicara Tuhan terima kasih, saudara angkat tangan saja itu terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan. Saya suka dengan apa yang ditulis oleh dalam Mazmur 92 ayat 13, ayat-ayat terakhir yang saya akan bacakan. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih bertuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pemazmur dengan jelas melihat itu. Kalau saudara ditanam di bait Tuhan, bukan ditanam di gereja. Bait Tuhan ini bait kita ini. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, bersekutu dengan
Itu seperti kita ditanam di bait Tuhan. Kita akan terus berbuah, bahkan sampai tua pun masih berbuah. Ya. Ada gemuknya, tapi sedang, bukan gemuk penyakit. Ya. Kan ada gemuk penyakit dan gemuk sehat. Dia gemuk tapi sehat. Ya. Tapi juga jangan terlalu gemuk. Ya. Menjadi gemuk dan segar. Yang teristimewa itu untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara mau lihat kebaikan Tuhan? Amin. Berapa banyak saudara yang ingin melihat kebaikan Tuhan? Berapa banyak hidup dalam pujian penyembahan? Ambil waktu untuk cari Tuhan. Ambil waktu untuk keluarga mencari Tuhan. Kalau tidak bisa pagi malam sebelum tidur, ayo mari kumpul, putar HP, lagu di HP, menyembah Tuhan, berdoa. Saya percaya bisa kok, karena saya sudah lakukan itu dari 2019 sampai sekarang. Kami jalan, kami nikmati, dan saya melihat Tuhan itu baik, karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan itu tidak pernah mempermalukan. Ya, sangat baik. Saya akan mengakhiri dengan kesaksian yang saya dengar kisah nyata. Seorang gadis, saudara-saudara, bernama Caroline Sandelberg. Gadis ini waktu dia bertumbuh dari anak, mendadak dia lumpuh. Ya. Dan ini bukan keluarga yang tidak percaya Tuhan. Orang tuanya pendeta, tapi Tuhan izinkan anak ini lumpuh. Ini terjadi tahun-tahun dulu. Ya. Nah, anak ini mencintai Tuhan, teristimewa. Jadi dia tiap hari dia hanya menyanyi memuji Tuhan. Jadi dia tidak bisa bermain, sudah lumpuh. Hanya menyanyi, menyembah Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan. Apalagi pada hari Minggu. Nah, satu hari Minggu, waktu orang tuanya sedang ada di gereja, gerejanya agak sedikit jauh dari rumahnya, dia mulai menyembah Tuhan. Dia mulai menyanyi. Dan Tuhan memberikan dia nyanyian baru. Dalam bahasa Inggris lagunya adalah Day by Day. Dia nyanyikan lagu ini. Lagu ini ada di Kidung Jemaat. Kalau saudara pernah tahu lagu Kidung Jemaat, saya lupa nomornya, tapi di dalam bahasa Indonesia itu kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan. Saya lupa kata-kata padaku ada di itu. Dia nyanyi lagu ini, dia mulai menyembah Tuhan. Dia mulai bersuka cita, menikmati hadirat Tuhan. Dia sudah lakukan penyembahan itu berulang-ulang dan dia rasakan hadirat Tuhan. Dan saudara, saking dia semangat menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dia bangun dari tempat ini dan dia mulai berjalan. Tuhan sembuhkan kelumpuhan. Dan dia mulai ganti baju rumahnya dan dia pergi ke gereja. Waktu dia masuk ke gereja heboh karena mereka sedang ibadah. Mereka tahu anak ini lumpuh tapi dia sudah jalan. Dan dia bersaksi. Dan terjadi lawatan Tuhan di gereja itu. Mujizat terjadi. Kalau kita hidup dalam pujian penyembahan, kita akan lihat mujizat terjadi. Kelumpuhan apa yang terjadi dalam hidup? Ekonomi mulai bangun esok, hidup dalam pujian penyembahan, mujizat ekonomi mulai terjadi. Ketidakbahagiaan mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Hidup dalam pujian penyembahan, maka mujizat terjadi. Kelumpuhan, ketidakpastian masa depan, hidup dalam sakit penyakit, hidup dalam pujian penyembahan, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan itu baik. Kalau engkau kembali kepada tujuan awal Dia ciptakan kita untuk menyembah Dia, hidupmu, rumah tanggamu, masa depanmu menjadi luar biasa. Karena Dia Tuhan yang baik, yang sangat baik dan terlalu baik dalam hidup